Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Memulai bisnis online bagi pemula. Langkah 1, temukan ide bisnis yang tepat. Memulai bisnis online bisa terasa menakutkan bagi banyak orang. Bayangan harus membuat produk, menjual, dan bersaing dengan ribuan toko lain di internet seringkali membuat seseorang ragu untuk mulai. Namun, semua perjalanan besar selalu dimulai dengan langkah kecil, yaitu menemukan ide bisnis yang tepat. Mengapa ide bisnis itu penting? Sebelum Anda berinvestasi waktu, tenaga, dan modal, sangat penting untuk memastikan bahwa ide bisnis yang Anda pilih sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan pasar. Ide bisnis yang tepat adalah fondasi utama untuk membangun usaha yang bertahan lama dan berkembang. Bayangkan Anda ingin membuka toko online, tapi Anda tidak tahu produk apa yang harus dijual. Jika asal memilih produk tanpa riset, bisa jadi Anda akan kesulitan mendapatkan pelanggan atau malah rugi. Sebaliknya, ketika Anda menemukan ide bisnis yang tepat, proses berjualan menjadi menyenangkan dan hasilnya pun akan terasa maksimal. Bagaimana cara menemukan ide bisnis yang tepat? Berikut ini beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk menemukan ide bisnis online yang cocok. 1. Kenali minat dan keahlian Anda. Bisnis yang dijalankan berdasarkan minat dan keahlian biasanya lebih mudah bertahan. Ketika Anda menyukai sesuatu, Anda akan lebih semangat menjalankan bisnis tersebut. Contoh, jika Anda suka memasak, mungkin bisnis makanan online bisa menjadi pilihan. Jika Anda suka desain, coba jual jasa desain grafis secara online. 2. Amati kebutuhan dan tren pasar. Selain minat, penting juga untuk melihat kebutuhan pasar. Produk yang sedang tren dan banyak dicari biasanya lebih mudah laku. Anda bisa melihat tren melalui Google Trends, media sosial, atau marketplace besar. 3. Mulai dari yang kecil dan mudah. Anda tidak perlu langsung membuka toko online besar dengan stok produk banyak. Mulailah dari sesuatu yang sederhana dan bisa Anda kelola sendiri, seperti menjual barang hasil kerajinan tangan, jasa, atau menjadi reseller. Kisah nyata, Rina, ibu rumah tangga yang memulai bisnis kue dari nol. Rina adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sebuah komplek perumahan di Jakarta. Sejak kecil, ia suka sekali memasak dan sering membuat kue untuk keluarga dan teman-temannya. Suatu hari, saat ulang tahun anak tetangga Rina memintanya membuat kue ulang tahun. Rina dengan senang hati membuat kue tersebut. Kue yang dibuatnya mendapatkan pujian dan tetangga lain pun mulai meminta dibuatkan kue untuk acara mereka. Melihat peluang ini, Rina mulai memposting foto-foto kue buatannya di grup WhatsApp RT dan media sosial. Tanpa modal besar, hanya bermodalkan oven yang sudah ada dan bahan kue, Rina mulai menerima pesanan. Rina tidak langsung membuat toko online atau membuka toko fisik. Dia memulai dari hal kecil yang ia kuasai dan sukai. Dari sini, Rina belajar bahwa bisnis harus dimulai dari sesuatu yang kita kuasai dan disukai, sehingga kita bisa bertahan dalam jangka panjang. Kesimpulan langkah 1. Menemukan ide bisnis yang tepat adalah kunci awal kesuksesan. Mulailah dengan mengenali passion dan keahlian Anda, amati kebutuhan pasar, dan jangan takut memulai dari hal kecil. Seperti Rina, langkah kecil yang konsisten dapat membawa Anda ke puncak keberhasilan. Memulai bisnis online bagi pemula. Langkah 2, pelajari platform yang tepat. Setelah menemukan ide bisnis yang tepat, langkah berikutnya adalah memilih dan mempelajari platform yang akan Anda gunakan untuk berjualan online. Platform adalah tempat di mana Anda bertemu dengan calon pembeli, memajang produk, dan melakukan transaksi. Mengapa memilih platform yang tepat itu penting?
Setiap platform jualan online memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda. Misalnya, marketplace besar seperti Tokopedia dan Shopee sangat cocok untuk produk kebutuhan sehari-hari dan barang-barang populer. Sedangkan media sosial seperti Instagram dan Facebook lebih cocok untuk produk unik, kreatif, atau jasa karena bisa menampilkan visual dan cerita yang menarik. Jika salah memilih platform, produk Anda bisa saja sulit ditemukan atau tidak laku. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memilih platform yang sesuai dengan jenis produk dan target pasar Anda. Beberapa platform bisnis online yang populer di Indonesia: Marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak mudah digunakan, banyak pengunjung, tapi persaingan juga tinggi. Media sosial, Instagram, Facebook, TikTok bagus untuk produk dengan nilai estetika dan cerita, cocok untuk branding. Website pribadi, online shop sendiri, lebih bebas mengatur tampilan dan sistem, tapi perlu promosi ekstra agar pengunjung datang. Aplikasi chat dan grup, WhatsApp, Telegram efektif untuk menjalin hubungan personal dan melayani pelanggan setia. Tips memilih dan menguasai platform. Sesuaikan dengan produk dan target pasar. Jika produk Anda adalah kerajinan tangan unik, media sosial seperti Instagram bisa menjadi pilihan utama. Namun, jika Anda menjual kebutuhan sehari-hari, marketplace bisa jadi lebih efektif. Pelajari cara kerja platform, misalnya bagaimana cara mengunggah produk, mengatur harga, membuat promo, dan melayani pelanggan. Manfaatkan fitur pendukung. Banyak platform menyediakan fitur chat langsung, promosi, dan laporan penjualan yang dapat membantu mengelola bisnis. Kisah nyata, Budi dan kerajinan tangan dari kayu. Budi adalah mahasiswa yang gemar membuat kerajinan tangan dari kayu. Awalnya ia mencoba menjual produknya di marketplace besar seperti Tokopedia. Namun, ia merasa produknya kurang mendapatkan perhatian karena jenis kerajinan kayunya cukup unik dan tidak umum dicari. Setelah mencoba berbagai cara, Budi memutuskan untuk fokus ke Instagram. Ia mulai membuat konten video yang menunjukkan proses pembuatan kerajinan tangannya, sekaligus memperlihatkan detail dan keunikan produk. Konten yang menarik membuat follower Instagram Budi bertambah secara signifikan. Pelanggan mulai banyak yang tertarik dan melakukan pembelian melalui direct message, DM. Budi menyadari bahwa memahami karakteristik platform dan bagaimana cara menarik perhatian pengguna adalah kunci agar produk sampai ke pembeli yang tepat. Dengan fokus pada Instagram, bisnisnya menjadi lebih berkembang. Kesimpulan langkah 2. Pilih platform bisnis online yang sesuai dengan produk dan target pasar Anda. Pelajari cara kerja dan manfaatkan fitur yang ada dengan maksimal. Jangan takut mencoba beberapa platform sampai Anda menemukan yang paling efektif untuk bisnis Anda. Memulai bisnis online bagi pemula, langkah 3, bangun brand dan kepercayaan. Setelah Anda menemukan ide bisnis dan memilih platform yang tepat, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah membangun brand dan kepercayaan pelanggan. Tanpa kepercayaan, sulit sekali untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis, terutama di dunia online yang serba cepat dan penuh kompetisi. Mengapa brand dan kepercayaan itu penting? Brand bukan hanya soal nama dan logo, tapi juga tentang bagaimana orang mengenal dan merasakan bisnis Anda. Brand yang kuat membantu pelanggan merasa yakin bahwa mereka membeli produk dari penjual yang profesional dan dapat dipercaya. Kepercayaan membuat pelanggan berani membeli produk Anda, bahkan berulang kali, serta merekomendasikan bisnis Anda ke orang lain. Dalam bisnis online, pelanggan tidak bisa langsung melihat produk secara fisik, sehingga kepercayaan menjadi faktor utama mereka memutuskan membeli. Cara membangun brand yang kuat dan kepercayaan pelanggan. 1. Buat nama dan identitas bisnis yang mudah diingat. Nama bisnis harus sederhana, mudah diingat,
dan mencerminkan produk atau nilai yang Anda tawarkan. Sertakan pula logo atau identitas visual yang konsisten di semua media promosi. 2. Gunakan foto produk berkualitas tinggi. Foto produk adalah jendela utama bagi pelanggan melihat produk Anda. Pastikan foto jelas, terang, dan menampilkan produk dari berbagai sudut. Jangan ragu untuk menggunakan background yang bersih dan pencahayaan yang baik. 3. Berikan deskripsi produk yang jelas dan jujur. Tulis deskripsi produk yang lengkap, mencakup ukuran, bahan, fungsi, dan keunggulan produk. Jujur tentang kekurangan produk juga membantu membangun kepercayaan. 4. Tanggap dan ramah dalam melayani pelanggan. Selalu balas pesan pelanggan dengan cepat dan sopan. Tanyakan kebutuhan mereka dan berikan solusi terbaik. Pelayanan yang ramah dan responsif membuat pelanggan merasa dihargai. 5. Gunakan testimoni dan review pelanggan. Testimoni dan review adalah bukti sosial yang kuat. Mintalah pelanggan yang puas untuk memberikan ulasan yang bisa Anda tampilkan di toko online atau media sosial. Kisah nyata, Lia dan bisnis pakaian muslimah. Lia memulai bisnis pakaian muslimah dengan modal kecil. Pada awalnya, Lia kesulitan menarik pelanggan karena banyak pesaing di pasar yang sama. Ia lalu fokus membangun brand dengan langkah sederhana tapi efektif. Pertama, Lia memilih nama toko yang mudah diingat dan membuat logo sederhana. Ia mengabadikan setiap produk dengan foto yang terang dan estetik, sehingga calon pembeli tertarik. Selain itu, Lia selalu membalas pesan pelanggan dalam waktu kurang dari 1 jam dan memberikan informasi lengkap tentang produk. Pelayanan ramah dan cepat ini membuat banyak pelanggan merasa nyaman. Tak hanya itu, Lia rutin meminta testimoni dari pelanggan yang puas dan mempostingnya di Instagram. Testimoni tersebut menjadi bukti kepercayaan yang membantu menarik pelanggan baru. Lia berhasil membuktikan bahwa membangun brand dan kepercayaan adalah fondasi utama agar bisnis bisa bertahan dan berkembang. Kesimpulan langkah 3. Brand dan kepercayaan pelanggan adalah fondasi kesuksesan bisnis online. Mulailah dengan nama dan identitas yang mudah dikenali, foto produk yang menarik, pelayanan cepat dan ramah, serta testimoni pelanggan. Dengan begitu, pelanggan akan percaya dan kembali membeli produk Anda. Memulai bisnis online bagi pemula. Langkah 4. Manajemen keuangan yang tepat. Bisnis tanpa pengelolaan keuangan yang baik ibarat kapal tanpa kemudi, bisa berlayar tapi sulit mencapai tujuan dengan selamat. Setelah Anda menemukan ide, memilih platform, dan membangun brand, langkah berikutnya yang tak kalah krusial adalah mengatur keuangan bisnis dengan disiplin dan cermat. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Manajemen keuangan membantu Anda mengetahui berapa modal yang keluar dan pemasukan yang masuk, sehingga Anda bisa mengambil keputusan bisnis dengan tepat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Anda bisa menghindari kebangkrutan, mengatur arus kas, dan merencanakan pengembangan bisnis. Tips manajemen keuangan untuk pemula. 1. Pisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Jangan mencampur uang bisnis dengan uang pribadi agar pengelolaan lebih jelas dan profesional. Gunakan rekening bank terpisah khusus untuk bisnis Anda. 2. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Buat catatan sederhana atau gunakan aplikasi keuangan untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Dengan begitu, Anda bisa tahu berapa keuntungan dan biaya yang dikeluarkan. 3. Gunakan anggaran dan target keuangan. Tetapkan anggaran bulanan untuk biaya operasional, promosi, dan pengembangan. Tentukan juga target keuntungan agar bisnis bisa terus maju. 4. Sisihkan modal untuk pengembangan. Jangan menghabiskan semua keuntungan. Sisihkan sebagian untuk investasi kembali agar bisnis Anda dapat berkembang,
misalnya untuk membeli stok baru atau promosi. Kisah nyata, Anton dan pentingnya mencatat keuangan. Anton memulai bisnis dropshipping pakaian dengan semangat besar. Namun, di awal ia belum terbiasa mengelola keuangan dengan baik. Semua uang masuk dan keluar dari rekening pribadi, sehingga Anton sering bingung mana uang untuk bisnis dan mana untuk kebutuhan pribadi. Setelah suatu hari ia hampir kehilangan kesempatan membeli stok karena tidak tahu berapa uang yang tersisa untuk bisnis, Anton mulai belajar mengelola keuangan. Ia membuat rekening bank khusus bisnis dan mencatat setiap transaksi dalam spreadsheet sederhana. Dengan manajemen keuangan yang disiplin, Anton menjadi lebih mudah mengatur arus kas. Ia bisa menentukan kapan harus beli stok baru, kapan memberikan promo, dan kapan harus menahan pengeluaran agar bisnis tetap sehat. Kesimpulan langkah 4. Manajemen keuangan yang tepat adalah kunci agar bisnis online Anda berjalan lancar dan berkelanjutan. Pisahkan rekening, catat pemasukan dan pengeluaran, buat anggaran, dan sisihkan modal untuk pengembangan. Disiplin dalam keuangan akan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik dan menghindari masalah di kemudian hari.